subscribe ya. Thank you guys. Komentarnya tentang Mr. G. Orangnya sangat baik sekali, dermawan, terus semoga sehat selalu dan sukses selalu di perburungan murai batu. Komentarnya tentang Mr. G. Berwibawa, Terus ramah, tidak sombong. Selamat malam teman-teman, pasti sudah menanti ulasan saya di YouTube lagi ya. Malam ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Itu perihal kenapa saya punya logo BF itu burung peking. Nah, ada sedikit filosofi yang kepingin saya sampaikan di sana. Yang pertama, ini menceritakan perjalanan hidup saya. Jadi kita dari kecil, dari susah, kita berusaha dari waktu ke waktu cukup lama. Saya beternak mulai 2010, 10 tahun jalan ini. Dan puji Tuhan, sampai saat ini saya diberi keberkahan. Jadi apa yang saya jalankan, kita berusaha dan saya berdoa, ternyata sampai dengan detik ini saya direstui. Seperti itu. Yang kedua, burung peking itu burung kecil, burung lemah. Dan burung peking ini dia biasa hidup berkoloni, berkelompok dalam jumlah yang besar. Nah, ini pun sama. Di BF saya atau di peternakan saya itu kepingin menggandeng banyak peternak. Dan saat ini memang saya ada wadah APBN. Jadi itu Asosiasi Penangkar Burung Nusantara. Dan mungkin saat ini jumlahnya sudah cukup besar di seluruh kabupaten, di seluruh kota, seluruh Indonesia. Di APBN ini ya saya mendapatkan istilahnya tanggung jawab saat ini mimpin Jateng 1. Di Jateng dan di pusat saya diberi amanah untuk menjadi pembina di bagian penangkaran. Nah, di sini yang tadi filosofi burung peking itu kita berkelompok dalam jumlah yang besar. Di kelompok ini kita saling berbagi semuanya. Kalau peking itu kan berbagi makanan untuk mereka bertahan hidup. Dan di sini sama, di APBN dan saya pribadi pun sudah berkomitmen di sini. Sampai saat ini pun ya saya masih fine dan welcome saja dengan APBN. Jadi kita kepingin di APBN ini filosofi saya burung peking ini bisa saya coba jalankan menurut cara saya sendiri. Jadi saya kepingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman, mulai dari awal beternak seperti apa sampai nanti berhasil panen atau jual anakannya, atau sampai nanti burungnya bisa diterima di pasar, di lapangan, sampai nanti juara di lapangan. Jadi di sini saya akan mengajarkan bagaimana itu berbagi. Berbagi tidak hanya uang. Berbagi itu informasi, pengalaman, banyak hal yang bisa kita bagikan. Dan apa yang kita bagikan itu nanti bisa menjadi berkah buat kita. Itu yang ingin saya jalankan di sini. Jadi itu mungkin bisa memberi gambaran. Mungkin seluruh Indonesia hanya BF saya yang logonya burung peking. Dan itu akan saya pakai mungkin sampai besok. Besok sampai kapan? Sampai selama saya beternak.
Itu filosofinya. Mungkin agak sedikit menjawab teman-teman, kenapa logonya kok nggak Murai, kenapa logonya Peking. Nah itu yang kepengen tak sampaikan. Terus ada yang tanya juga, kenapa sekarang Mr. G jadi YouTuber? Ada satu hal yang kepengen saya sampaikan juga ke teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang pernah ke tempat saya, banyak yang paham atau mengerti bahwa saya itu ternak hanya hobi, pure hobi yang membuat saya itu bisa mengeluarkan istilahnya pengalaman saya mengenai beternak ini ke teman-teman. Jadi memang awal mulanya saya istilahnya disarankan sama salah satu teman wartawan, Mas Dani dari Purwokerto, itu wartawannya PNR. Jadi waktu libur kemarin istilahnya nggak ada job, akhirnya dia sering main ke tempat saya, sharing masalah kehidupan lah. Jadi akhirnya saya ya berkomitmen juga, oke lah saya buat akun YouTube pribadi, tapi saya tidak mau mengelola. Jadi akhirnya beliau, Mas Dani, saya minta tolong kelola, ya kayak orang karyawan saya aja lah, freelance gitu. Jadi kalau kita lagi pas pergi kemana, kayak kemarin ke Harvindo, atau saya transaksi indukan, atau saya berkunjung ke peternak yang memang membutuhkan bantuan saya karena ada trouble di BF-nya, ya dia tak ajak. Itu aja, tak ajak. Hasilnya kalau orang Jawa bilang diajak ngode lah. Ngode itu boleh duit, kita ngode bareng aja. Seperti itu. Jadi nanti ya Mas Dani yang akan men-setting atau menata uploadan saya seperti apa di YouTube dan Facebook, dan saya tinggal share gitu aja. Karena kalau saya suruh ngurusin yang seperti ini, waktunya nggak ketemu. Saya memang ada kesibukan tersendiri untuk ngurus pekerjaan saya sendiri juga. Jadi itu yang kepengen saya bagi ke teman-teman. Jadi di YouTube nanti ini saya akan bercerita banyak mengenai pengalaman hidup saya, terutama beternak. Dari 2010 saya mulai jadi pelomba, mulai dari saya main kalau nggak salah itu cendet, terus kacer, terus anis merah, terus teledekan, terakhir murai. Ya murai ini memang saya sempat jatuh hati ke murai. Jadi sampai akhirnya saya breeding itu saya kepingin ya kembali, kita kepingin meramaikan kancah ekor panjang ya. Jadi saya breeding yang memang kualitasnya bagus. Jadi saya juga mengedukasi teman-teman, kita sharing sampai nanti dia juga berbagi pengalaman lah. Kalau saya ngomong saya mengedukasi kayaknya kurang pas ya, karena banyak peternak yang lebih senior daripada saya, lebih lama daripada saya. Jadi kita sharing aja. Kita sharing, ada trouble apa, kita berusaha bantu sharing. Itu mungkin yang bisa saya lakukan di channel-channel YouTube saya. Jadi mungkin nanti mulai gimana pemilihan betina, pemilihan jantan, terus idealnya di kandang ternaknya seperti apa, pola makannya seperti apa, dihindukannya, terus trotolnya seperti apa, cara ngerawatnya. Nanti kalau sudah mulai usia lomba itu mau seperti apa, sampai maintenance-nya besoknya seperti apa, itu kita bisa sharing kan. Jadi di BF saya sampai dengan saat ini, mulai dari 10 tahun yang lalu saya ternak, saya punya data semua. Burung saya jual kemana, terus burung saya ada di mana, kita ada input ke sana. Input dalam arti informasi sejauh mana perkembangan trotol saya sampai dengan dilombakan. Nah,
Kalau ada trouble, mereka biasanya tanya, oh rawatan trolel gimana Pak? Oh rawatan pas mabung gimana Pak? Oh rawatan setelah mabung gimana? Cara nyoba lapangannya gimana? Nah itu nanti akan saya share di YouTube saya yang selanjutnya. Jadi banyak hal yang kepengen saya sharing dan tujuan saya baik dalam arti saya kepengen teman-teman itu ada gambaran sebelum beternak, sebelum kita jadi pemain mure, plus minusnya seperti apa, mau main yang seperti apa, kelasnya yang mana. Dengan menonton saya punya YouTube sharing itu akan terbuka pikirannya. Dia itu mau bagaimana. Nah, mau bagaimana itu ya terserah, nanti pertanyaan-pertanyaan itu bisa di-sharingkan dan saya akan bantu jawab. Nah, ya mungkin nanti ada banyak masuk ke WhatsApp saya, ke telepon saya, mau belajar banyak. Cuman kalau yang sudah pernah saya sharingkan di YouTube, tak suruh nonton. Kalau yang belum, saya notekan. Kayak seperti ini, saya notekan. Pertanyaan-pertanyaan akan saya jawab pada waktunya lah. Nanti kalau kita ada waktunya, pas diperbincangkan, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi mungkin tadi ya sedikit ilustrasi kenapa saya memakai burung peking untuk logo saya. Ya, perjalanan hidup saya mengatakan seperti itu sampai saat ini, dan filosofinya juga saat ini saya memang bernaung di APBN, dan di APBN juga saya kepingin juga bisa berkarya membantu teman-teman di banyak hal. Jadi mungkin nanti yang butuh sharing ke saya bisa ke WA atau per telepon. Saya akan berusaha bantu sharing. Saya tidak bilang pengalaman saya pasti 100% betul, tidak. Jadi saya cuman membagi pengalaman saya yang saya jalani selama ini 10 tahun jalan. Dan kita masih terus belajar, saya pun masih terus belajar. Dari hal-hal sepele saya akan terus belajar. Belajarnya itu sampai nanti saya mati mestinya ya. Karena belajar itu tidak ada waktunya. Apalagi kita belajar di hobi, ketemu banyak orang, ketemu banyak teman. Dan ya sampai detik ini saya enjoy di APBN. Pernah Pak Haji Ebot Jaya sebagai owner Ebot Jaya dan istilahnya pucuk pimpinan di APBN dan Ronggolawe Nusantara pernah bertanya ke saya, Pak Gunawan, awal-awal APBN kenapa kok mau tak mintain tolong untuk bergabung dan istilahnya bisa sharing-sharing di APBN. Kan Mr. G katanya lebih terkenal, kok mau gitu. Cuman ya saya cuman jawab Pak Haji, ya karena beliau juga sering main ke tempat saya, karena Pak Haji kan orang Prebun ya, di Kebumen sama. Beberapa kali mungkin 8-10 kali ada main ke tempat saya. Ya saya cuman jawab Pak Haji, sampai dengan detik ini saya masih enjoy, saya masih nyaman, saya masih bisa serawung, bisa berhubungan baik dengan teman-teman APBN di seluruh Indonesia. Nah sampai kapan itu ya, sampai saya merasa bosan atau saya merasa tidak nyaman. Tapi sampai dengan detik ini saya nyaman-nyaman aja, dan saya kepengennya juga ya kita di APBN, teman-teman APBN ya kita nyaman lah selama kita punya pikiran baik, pikiran positif dalam segala hal menyikapinya. Mungkin banyak hal yang ya hal-hal baik yang akan kita temui, dan hal-hal baik yang akhirnya nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Itu mungkin kali ini sharing saya seperti itu. Jadi monggo teman-teman sesama burung peking, kalau mau bergabung di APBN silahkan. Kalau kita mau sama-sama maju silahkan. Karena sampai dengan detik ini APBN survive lah. Dan saya yakin ke depan akan lebih survive. Oke guys, selamat malam, sampai jumpa di ulasan saya berikutnya.